Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Dr. ini selaku mentor kami dan mentor semuanya. Baiklah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dalan Janto, SSI dari SMA Negeri Kabupaten. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi penilaian dan tingkat prestasi bagi P3K angkatan 43 sampai dengan 47. Baik, langsung saja. Rencana hasil kerja saya berada di SMA Negeri Klaten, kemudian jabatan saya sebagai guru dan masa kontrak 5 tahun. Kemudian dengan tujuh instansi ada 2, yaitu tercapainya tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa yang memadai sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian tercapainya tingkat kemampuan keterampilan siswa sebagai bekal untuk menjadi anggota masyarakat dan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial. Dan inilah 5 RHK yang diintegrasi kepala sekolah, meliputi peningkatan penyelenggaraan proses belajar dan penilaian bagi usaha didik. 2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang 3. Pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang 4. Yaitu peningkatan pelayanan serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Dan terakhir 5 adalah pengelolaan penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, dari 5 ini mari kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama yaitu menyusun pemerancaan pembelajaran dalam peningkatan penyelenggaraan proses belajar dan penilaian bagi peserta didik, meliputi. Nah, ini Bapak, kami merencanakan ini indikator kerjanya adalah adanya dokumen perencanaan meliputi CP, ATP, Promes, Prota, dan modul ajar. Targetnya adalah 2 dokumen. Kemudian selama ini 6 bulan waktunya, outputnya akan tersusun perencanaan pembelajaran mata pelajaran biologi dan prakarya, karena saya mengajar 2 mata Bapak, yaitu biologi dan prakarya dan keterampilan yang berakhlak. Ini dari banyak itu kita ambil yang sesuai, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian lanjut ke pelaksanaan pembelajaran, masih di nomor 1. Kalau pelaksanaan pembelajaran berarti pada saat saya mengajar, yaitu tercapainya pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran biologi dan prakarya. Targetnya 2 dokumen. Kemudian outputnya adalah tercapainya pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran biologi dan prakarya dengan nilai berakhlaknya ada berorientasi pada pelayanan karena kami harus melayani siswa dengan baik. Kemudian kompeten, harmonis, dan adaptif karena itu tetap ada suatu perubahan di dalam kelas sehingga bisa menyelesaikan dengan keadaan. Kemudian masih nomor 1 yaitu melaksanakan penilaian pembelajaran. Nah, di sini apa saja tentang indikatornya, yaitu terlaksana penilaian sumatik, kemudian sumatik harian, sumatik semester, akhir semester pada 2 mapel yaitu biologi dan prakarya dengan targetnya 6 dokumen. Outputnya yaitu terlaksananya penilaian pembelajaran biologi dan prakarya dengan nilai berakhlaknya ada 3, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Nah, sekarang masih di nomor 1 nih yang terakhir, yaitu menyusun dan melaksanakan program perbaikan atau pengayaan dengan targetnya dengan indikator kerjanya yaitu khususnya program perbaikan dan atau pengayaan mata pelajaran biologi dan prakarya dengan target yaitu 4 dokumen dengan outputnya tersusun dan tercapainya program perbaikan atau pengayaan dengan nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kita menginjak yang nomor 2, RHK 2, yaitu meningkatnya praktek dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, dengan indikatornya tercapainya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Targetnya 1 dokumen. Kita mengadakan dengan pra-observasi, pelaksanaan observasi, pasca observasi, dan tidak lanjut. Dan kemudian outputnya meningkatnya kualitas praktek pembelajaran pada guru. Kemudian untuk berakhlaknya kompeten, loyal, dan kolaboratif. Salah nomor 3, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik. Nah, di sini indikatornya tercapainya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai praktek baik, mengikuti kegiatan seminar dan sebagainya,
Sehingga target saya adalah 10 dokumen. Kenapa banyak? Karena di komunitas kami di Guru Penggerak Klaten itu hampir setiap hari Rabu Bapak melaksanakan kegiatan ini, sehingga setiap minggu itu saya berangkat 1. Jadi target saya selama 6 bulan itu 10 saja, harus banyak-banyak. Kemudian untuk ini outputnya tercapainya peningkatan kompetensi melalui kelas sebagai peserta praktek baik, sehingga apa yang ada di praktek baik itu bisa kami terapkan di sekolah. Dan penerapannya yaitu berdasar pada pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Lanjut yang masih nomor 3, yaitu meningkatkan kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM. Nah, di sini tercapainya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri PMM. Targetnya saya 3 dokumen. Kemudian tercapainya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri dengan penerapan yang beragamnya akuntabel, loyal, dan adaptif. Nah, masih di nomor 3 sebagai narasumber. Nah, di sini kami di peran saya di sini itu karena mempunyai komunitas guru penggerak, sehingga setiap hari Rabu ini saling berbagi Bapak. Gantian sebagai narasumber, dan di GMP Prakarya kebetulan saya sebagai ketua GMP-nya Pak yang PKLU, sehingga pada saat ada kegiatan prakarya itu saya mengisi dan sebagainya. Kemudian penerapannya yaitu kompeten, loyal, dan adaptif. Dan di nomor 4, nah ini tantangan bagi saya Pak, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan sebagai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan. Yaitu 1 dokumen. Kemudian untuk outputnya terlaksana tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan, dan nilai berangkatnya sebenarnya banyak di sini Pak, tapi yang saya ambil adalah beberapa berdasar pelayanan, akuntabilitas, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir nomor 4 yaitu menjadi anggota MGMP Biologi SMA Kabupaten Klaten. Nah, di sini ada indikatornya, ada bukti keanggotaan, dan di sini tercapainya partisipasi dalam MGMP Biologi Kabupaten Klaten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan yang nomor 5 ini terakhir, terakhir, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan sebagai tugas tambahan pembinaan ekstrakurikuler. Nah, di sini adanya S1 SK targetnya dengan outputnya tercapainya peningkatan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai pembinaan ekstrakurikuler dengan penerapan nilai akhlaknya berdasar pada pelayanan, akuntabel, dan loyal. Dan terakhir di sini sebagai tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Dan di sini Pak Tris dan teman-teman, saya tugas sebagai ketua karena wakil kepala sekolah bidang siswaan memang tugasnya harus sebagai ketua pelaksananya. Nah, ini tercapainya peningkatan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai TPPK dengan target 1 SK. Outputnya yaitu tercapainya peningkatan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai TPPK, dan nilai berakhlaknya berdasar pada pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Demikian paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Waktu berikutnya saya kembali kepada teman-teman untuk mengambil. Terima kasih. Yang pertama, tadi melihat SHK yang sudah disampaikan oleh Pak Janto, itu terdapat tambahan tugas bagi ruangan siswaan. Notabene pada umumnya kan yang masuk di jajaran manajemen itu adalah PNS. Nah, mengapa panjenengan sebagai P3K sudah masuk dalam tugas tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, pelajaran apa yang bisa panjenengan ambil ketika mengemban tugas sebagai wakil siswa? Baik, terima kasih Ibu Rati atas pertanyaannya. Bisa menjawab? Saya menjawab pertanyaan pertama. Memang selama ini pelaksana tugas, bukan tugas, yang pengemban tugas di manajemen kebanyakan adalah PNS, murni PNS. Dan P3K hampir belum ada. Dan saya membaca sejarah baru di SMA Klaten bahwa saya P3K pertama yang bisa masuk di jajaran wakil kepala sekolah dan siswaan. Ini merupakan suatu apa ya Pak, teman-teman, tanggung jawab. Di Guru Penggerak kami dipelajari tentang jangan berkata tidak sebelum kamu melakukan, jangan menolak sebelum kamu tahu apa yang akan terjadi. Sehingga pada saat itu saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah atas rekomendasi dari teman-teman, ditunjuk itu sebagai wakil kepala sekolah dan siswa. Dirasakan berat. Kenapa?
saya masih belum mampu seperti teman-teman yang lain masih PNS. Gak begitu juga, karena apa? Saya belum PNS seperti teman-teman ketika masih ketika. Tapi saya tunjukkan bahwa saya apa? Nih, di sini loyal. Siap Bapak, saya siap melaksanakan tugas. Walaupun di belakangnya saya akan apa? Jatuh bangun. Dan di awal, Bapak, teman-teman, betul nggak bisa tidur. Mau masuk ke sekolah itu seperti awang-awangan. Tugas dan itu beban terus. Masuk ini belum selesai, lanjut lagi, belum selesai, lanjut lagi. Tapi berjalannya waktu, saya ikuti irama. Karena kalau kita ikuti irama, enak, asik. Sehingga apa? Saya semakin menikmati tugas saya sebagai wartawan dan kesempatan. Yang pertama, yang kedua. Oke, saya harus ini. Sejak saya belum jadi P3K, saya memang sudah masuk di jajaran ini staf guru pembantu. Jika tugas ya seperti ini Pak, komitmen Bapak Kepala Sekolah yang itu berikan pekerjaan pada orang yang sibuk, insya Allah pekerjaan akan selesai. Tapi jangan berikan pekerjaan orang yang tidak sibuk, pekerjaan tidak akan selesai. Dan itu saya menikmati Pak, dan tugas. Dan saya menikmati dengan apa? Sehingga makin kesini saya makin tahu, oh apa yang saya laksanakan dan tahu tanggung jawab. Itu juga saya itu bisa. Itu juga P3K bisa. Walaupun kita bukan PNS tapi tetap kita ASN P3K. Kita mampu itu juga. Dan saya ketika sejarah di SMA 3 Partai orang P3K pertama kali yang masuk di jalan manajemen. Pertanyaan kedua, pelajaran apa? Luar biasa teman-teman. Saya bisa belajar, bisa kenal dan ramai, camat, bupati, wakil bupati dan sebagainya yang sebetulnya nggak punya teman, saya punya banyak, jejaringnya banyak, itu enak ya teman. Dan saya makin mempelajari manajemen pengelolaan diri. Setidaknya bisa belajar jadi kepala sekolah Bapak atau jadi pengawas, saya sudah tahu alurnya bagaimana. Oh seperti ini toh. Jadi kita belajar dan belajar. Jadi edukasi luar biasa Pak. Untuk manajemen diri, pengelolaan emosi apalagi. Karena kita benturan semakin atas, benturan kanan semakin banyak. Karena tidak semua apa yang kita lakukan baik itu dinikmati baik oleh orang lain. Kita harus sabar menerima legowo tentang kritik dan masukan. Ibarat ini adalah lanjutan untuk maju. Buktikan bahwa ini P3K bisa. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Penempatan posisi pendudukan itu memang tidak harus kalau saja kita mampu ya sudah. Tapi yang negeri nggak mampu ya nggak usah. Nanti menjadi kerjaan seperti ini bukan untuk main-main, bukan ketika pekerjaan itu tidak selesai maka kemudian saya menyoroti yang di pilihan harian sumatif. Maksud saya di ulangan harian yang setelah pembelajaran formatif selesai, jadi dua terakhir masa seperti itu. Diagnostik Bersama, selesai Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya.